Rekaman mengejutkan, Kades Kelapa Nunggal terima uang gepokan, sosok pemberi uang disorot. Ade Endang Saripudin, Kepala Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Belum reda kasus dugaan pungutan liar berupa minta THR ke pengusaha saat Ramadan 2025, kini nama Ade kembali terseret. Kali ini, Ade dipertanyakan soal uang segepok 100 ribuan yang diberi oleh seorang pria. Foto pemberian uang segepok itu dibagikan politisi PSI, Ronald Asinaga. Dalam postingannya, pria yang karib disapa Broron itu mempertanyakan sosok pemberi uang dan untuk apa uang tersebut. "Permisi Pak Gonon, Kepdes Kelapa Nunggal," ujarnya dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, 20 April 2025. "Kenal orang yang difoto ini? Apakah tahu di mana dan kapan foto ini diambil? Apakah tahu kenapa foto ini diambil pada saat itu?" sambungnya. Postingan Broron sontak membuat publik kembali heboh. Diduga uang segepok itu dipergunakan untuk bisnis gelap. Adapun sosok pemberi uang segepok tersebut diduga oknum pelaku bisnis gadai rumah kontrakan bodong. Sementara itu, Kepala Desa, Kades, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Ade Endang Saripudin menjadi sorotan setelah mengeluarkan surat permintaan THR sebesar Rp165 juta ke perusahaan. Meskipun ia sudah menyampaikan permintaan maaf, kelakuannya turut dikomentari Gubernur Jawa Barat, Jabar, Deddy Mulyadi. Saat ditemui wartawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu, 30 Maret 2025, malam, Deddy Mulyadi tak bisa menyembunyikan kekesalannya atas kelakuan Kades tersebut. Awalnya, politikus Gerindra itu bahkan menyebut kelakuan si kepala desa tak jauh berbeda dengan kasus jagoan Cikiwul di Bekasi yang kini sudah ditahan polisi. Dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari Bupati. Maka Bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan, otorisasi, katanya. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh. Kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong perlakukan kayak preman di Bekasi, tegas Deddy Mulyadi. Dengan tegas, Deddy Mulyadi meminta polisi turun tangan menindak ulah si kepala desa tersebut. Sebab menurutnya, kelakuan si kepala desa sudah masuk ranah pelanggaran hukum yang tak hanya cukup dengan sanksi pembinaan pidana. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi ditangkapkan? Ditahankan? Preman ditahan, masa kepala desa enggak? Kan sudah tahu ada instruksi, kan dia melakukan sebuah perbuatan meminta untuk digratifikasi. Ia melanggar hukum, jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas, beber Deddy Mulyadi. Selanjutnya, Deddy Mulyadi juga mewanti-wanti pemerintahan desa di Jabar untuk menjalankan tugasnya sesuai aturan. Ia bahkan berencana membuat regulasi yang bisa memutus bantuan keuangan dari Pemprov ke pemerintah desa jika tidak bisa menjalankan tugasnya. Yaitu yang sekarang sedang dirumuskan, kita hanya akan memberi bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Kalau desanya masih kotor enggak ngurus sampah, enggak ngurus sungai, saya enggak akan turunkan bantuan, pungkasnya.